Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini bisa barokah, manfaat di kemudian hari. Oke, amin. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, yakni tentang materi seni budaya kelas 8. Seni rupa bab 10, menggambar komik. Ya, kita masuk ke menggambar komik. Nah, untuk peta konsep materi pembelajaran kali ini seperti ini, bisa kalian lihat sendiri ya. Kemudian untuk tujuan materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah seperti ini. Nah, ini yang pertama adalah menggambar komik. Pengertian menggambar komik, ya ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian menggambar komik, yang kedua fungsi gambar komik, yang ketiga jenis gambar komik, dan yang keempat syarat menggambar komik. Yang terakhir adalah alat dan bahan untuk menggambar komik. Nah, ini contoh-contoh komik dan yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah pengertian menggambar komik. Nah, ini contoh-contoh menggambar komik ya. Yang pertama, komik. Komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi atau perpaduan antara huruf dan gambar yang berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan ya. Nah, contoh komik bisa kalian lihat di gambar bawahnya. Nah, komik terdiri dari huruf dan gambar. Ini wajib ya, harus ada huruf dan ada gambar. Nah, komik disebut dengan cergam. Nah, komik biasa disebut dengan cergam atau cerita bergambar. Nah, apa itu cerita bergambar? Nah, di sini ada sedikit permasalahan ya. Cerita bergambar dengan gambar bercerita itu sama atau tidak? Ya, memang kata-katanya tinggal dibalik saja. Ini sama apa tidak? Nah, jawabannya tidak sama. Ya, alasannya kita simak slide berikutnya. Cerita bergambar dengan gambar bercerita itu tidak sama. Cerita bergambar adalah sebuah komik yang disertai dengan teks atau tulisan. Jadi gambar yang disertai teks atau tulisan. Contohnya seperti di bawah itu. Ya, jadi ada gambar, ada tulisan. Kalau gambar bercerita adalah sebuah gambar yang dapat bercerita walaupun tanpa disertai teks atau tulisan. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar di bawah. Jadi mirip dengan gambar ilustrasi. Jadi tidak ada kata-kata atau tulisan, namun dari gambar itu sudah bisa menjelaskan ceritanya mau dibawa kemana. Misal yang bawah itu kan bidadari sedang mandi, kemudian di belakang itu ada seorang laki-laki yang sedang mengintip atau melihat para bidadari yang sedang mandi, dan ada yang mau kembali ke kayangan, seperti itu. Jadi untuk alur ceritanya itu kita bisa berimajinasi sendiri. Nah ya, lanjut. Fungsi gambar komik. Nah, fungsi gambar komik adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan secara singkat dan menarik dengan menggunakan kata atau huruf dan gambar ya. Karena komik digunakan sebagai sarana menyampaikan pesan, maka antara gambar dan kata atau hurufnya dalam komik harus ada kesatuan yang utuh. Jadi antara kata-kata dengan gambar itu harus sinkron atau nyambung gitu ya, tidak boleh berbeda haluan gitu loh. Oke, lanjut. Jenis gambar komik. Nah, ini jenis gambar komik ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan penampilannya. Nah, ini ada komik strip, komik buku, komik kompilasi, komik web atau online, komik karikatur atau kartun. Dan yang kedua adalah berdasarkan isi ceritanya. Di sini ada komik edukasi, komik humor, komik biografi, komik petualangan atau adventure. Ya, nah untuk masing-masing pembahasan dari komik-komik ini akan Pak dijelaskan di slide berikutnya. Silakan disimak.
jangan sampai ada yang di skip, jadi nanti informasinya tidak ada yang salah gitu ya. Komik berdasarkan penampilannya. Yang pertama, komik strip. Nah, komik strip adalah komik yang hanya terdiri dari beberapa panel saja. Susunannya bisa vertikal, horizontal, dan bahkan berbentuk persegi serta memiliki ruang yang terbatas. Ini yang akan kita kerjakan ya. Komik strip biasanya juga hanya terdapat sedikit gambar dan tulisan ya, jadi hanya sedikit gambar dan tulisan dan hanya terdiri dari beberapa panel saja. Nah, contohnya seperti ini hanya 4 panel ya, gambarnya simple, singkat, dan kata-katanya juga tidak terlalu ribet gitu ya. Selanjutnya komik buku. Komik buku adalah komik yang telah dicetak dan telah diterbitkan menjadi sebuah buku. Ada yang komik bersambung atau berseri, ada pula yang sampai tamat. Ya, contohnya seperti ini, komik-komik buku. Biasanya komik-komik hero, komik-komik pahlawan yang dicetak menjadi satu buah buku yang lengkap gitu ya, entah itu berseri atau sampai tamat. Berikutnya komik kompilasi. Adalah gabungan dari beberapa jenis komik, bisa juga yang dari lintas aliran atau genre komik. Jadi beberapa judul komik itu jadi disajikan satu ya, jadi kompilasi, yaitu dicampur gitu ya. Selanjutnya adalah komik web atau komik online. Ini yang sedang digandrungi banyak khalayak ya, banyak anak-anak. Biasanya disebut dengan komik webtoon itu ya. Biasanya webtoon itu yang banyak diakses oleh anak-anak. Adalah komik yang berbentuk online dan hanya tersedia di internet dan lebih sering dikenal dengan sebutan komik web atau webkomik ya, jadi hanya disediakan di internet saja atau namanya komik online ya. Contohnya seperti yang ada di gambar di bawah ya, ini kebanyakan komik-komik Jepang ya, komik Jepang, manga seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah komik kartun atau karikatur. Adalah komik yang hanya menampilkan satu adegan atau sosok dengan dilengkapi balon kata atau balon dialog. Balon kata atau balon dialog kemarin sudah Pak dijelaskan ya. Tujuan dari jenis komik adalah untuk mengkritik dan menyindir pihak-pihak tertentu, namun dikemas dengan kata-kata yang menghibur atau berupa candaan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, komik-komik yang seperti ini itu lebih banyak memang sebagai kritik ya, entah kritik ke pemerintahan atau kritik-kritik ke kemana terserah ya. Yang penting intinya adalah dia lebih banyak mengkritik seperti itu. Selanjutnya yang kedua, komik berdasarkan isi ceritanya ya. Yang pertama ada komik edukasi. Adalah komik yang memiliki alur cerita dan kata-kata yang mendidik, biasanya memiliki isi materi tertentu yang tidak secara gamblang atau langsung dijelaskan, tetapi dimasukkan ke dalam unsur cerita sehingga tetap menghibur dan menarik minat pembaca. Dengan cara demikian, materi atau pesan dalam komik bisa lebih mudah diterima oleh pembaca, karena biasanya yang pesan-pesan yang ingin disampaikan itu akan lebih masuk atau lebih diterima jika dikemas dalam bentuk yang santai atau berupa candaan, biasanya seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini berupa himbauan cuma dikemas dalam bentuk komik yang lebih menarik. Jadi menarik juga untuk dibaca gitu ya. Selanjutnya komik humor. Komik humor adalah komik yang memicu pembaca untuk tertawa dengan jalan cerita dan kata-kata yang disajikan. Selain dari jalan cerita dan percakapan antara tokoh, segi humor juga dituangkan dalam bentuk karakter dari tokoh yang ada. Ya, jadi seperti ini contohnya komik humor. Bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian amati sendiri. Nah, ini komik humor tadi ya, sama, cuma dengan komik atau gambar yang berbeda pencipta ya. Oh ya, untuk orang kreator atau ilustrator gambar komik atau orang yang membuat gambar komik itu disebut juga dengan
komikus ya, komikus. Itu sekedar informasi saja sedikit di luar dari PPT yang Pak Adit buat. Kemudian yang selanjutnya adalah komik biografi. Adalah komik yang menceritakan kisah hidup tokoh sejarah mulai dari lahir hingga dewasa dan menua. Ya, ini yang sering diangkat ke dalam komik, yaitu biografi B.J. Habibie dan Thomas Alva Edison. Ya, jadi kesehariannya, mungkin aktivitasnya sehari-hari itu diceritakan dan dikemas dalam bentuk komik yang utuh dari dia kecil sampai dewasa. Selanjutnya adalah komik petualangan. Adalah komik yang menampilkan perjalanan tokoh mencapai tujuan yang ingin diraihnya. Contohnya seperti ini. Kemudian syarat penggambar komik. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Dapat pula ditentukan tokoh dan karakter yang ingin dibuat. Jadi kalau misal mau mengarang tokoh atau karakter, bisa ditentukan atau digambar di langkah yang pertama saat menentukan topik dan tujuan itu. Yang kedua adalah membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Tujuannya adalah karena komik berfungsi atau mengirim pesan kepada orang yang membaca. Jadi pilih kalimat atau kata-kata yang singkat, mudah diingat dan menarik. Jadi tidak usah kata-katanya terlalu bertele-tele. Orang akan cepat bosan ya. Bertele-tele kalau menarik tidak apa-apa, tapi kalau bertele-tele membosankan, itu yang mubazir gitu ya. Selanjutnya adalah menggunakan gambar. Selain menggunakan kata atau kalimat, komik juga didukung dengan adanya gambar sebagai salah satu sarana penyampaian pesan yang paling menarik. Jadi kalau hanya kata-kata itu kurang menarik gitu ya, cepat bosan. Sama dengan kalian kalau mau baca buku yang isinya tulisan semua, itu kan belum baca sudah merasa bosan. Beda lagi dengan kalau ada gambar-gambar yang disertai gitu lah ya. Apalagi gambar itu mewakili isi dari buku yang disajikan, itu malah akan lebih menarik pembaca. Selanjutnya adalah menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam menggambar disesuaikan dengan media yang digunakan. Saat ini, penggunaan media dalam pembuatan komik sudah sangat beragam, ada yang secara manual maupun digital. Kalau manual contohnya seperti ini, menggunakan tangan bebas ya, tanpa bantuan software atau perangkat-perangkat lain. Nah, kalau seperti ini komik digital itu menggunakan laptop atau aplikasi tertentu. Kalau misal yang bawah itu namanya aplikasi, kalau tidak salah itu Adobe Flash ya. Itu aplikasi untuk membuat komik, entah komik yang stuck atau yang diam atau yang bergerak. Selanjutnya adalah alat dan bahan dalam menggambar komik. Nah, alat dan bahan sebenarnya sama dalam menggambar pada umumnya. Ada pensil, penggaris, penghapus, kertas, dan pewarna. Sama sebenarnya. Nah, setelah kalian menyimak dari awal dan sampai akhir tadi ya, sampai slide terakhir tadi, ini adalah ada beberapa kuis atau pertanyaan. Ini harus kalian jawab. Yang pertama adalah apa fungsi penentuan tema dalam menggambar komik? Yang kedua, apa fungsi menentukan karakter dan tokoh dalam menggambar komik? Dan yang ketiga, tuliskan minimal 3 contoh judul komik dan nama pencipta komik tersebut, dan tuliskan pula karakter tokoh dan isi ceritanya. Jadi karakternya siapa, itu seperti apa sifatnya, kemudian isi ceritanya itu tentang apa, itu kalian ulas di jawaban yang soal ketiga ya. Nah, ini sudah penghujung slide ya. Nah, ini Pak Adit sampaikan tugas kalian hari ini adalah membuat ringkasan ya. Tugas kalian hari ini adalah membuat ringkasan dari pembahasan awal tadi sampai akhir ya. Itu kalian buat ringkasannya sedetail mungkin ya. Dan juga dengan soal yang 3 tadi itu kalian jawab. Kalian jadikan satu dengan rangkuman materi hari ini. Kemudian ya, itu untuk tugasnya. Kemudian untuk teknis pengumpulannya, nanti akan Pak Adit buatkan link Google Form ya, link Google Form. Nanti kalian foto karya tersebut, upload di Google Form tersebut. Nah, untuk cara fotonya
itu kalian harus selfie ya, atau kalian berfoto dengan hasil tugas kalian ya. Jadi harus kalian selfie dengan tugas kalian ya, tidak boleh mengumpulkan hanya di foto tugasnya saja. Ini untuk mengantisipasi anak-anak yang meminta tugas dari teman-teman kalian ya. Jadi Pak Adit buat sistemnya seperti itu ya. Jadi kalian foto dengan hasil rangkuman dan hasil pekerjaan kalian, kemudian baru dikirim ya. Oke, jangan dikirim di WA ya, jangan dikirim di WA, karena nanti kalau misal ketelesut itu atau tercecer itu susah mencarinya gitu ya. Biar sekalian juga jadi satu dengan teman-teman yang lain mengumpulkan di Google Form. Oke, mungkin sekian, mungkin itu pembahasan kita hari ini dan penjelasan yang bisa Pak Adit berikan ya. Kurang lebihnya Pak Adit mohon maaf. Kalau misal nanti ada yang perlu ditanyakan bisa di komen atau di WA Japri atau di grup juga boleh ya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih, sekian dari Pak Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.